Bismillah, di video kali ini kita akan membahas lengkap atau mereview lengkap kembaran dari senter kepala Max Power ini ya. Ini dari merek Mitsuyama MS224P. Kira-kira apakah perbedaannya signifikan? Kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya, membahas barang-barang yang unik. Di video kali ini kita akan mereview lengkap tentang senter kepala kembaran dari Max Power ini ya. Ini dari brand Mitsuyama dengan tipe MS244P. Kira-kira apakah perbedaannya signifikan? Nah, sebelum itu kita ingatkan lagi, jangan sampai di skip-skip agar teman-teman dan rekan-rekan tahu informasi dalam setiap video yang kita buat ya. Nah, ini kita review di outdoor lagi ya. Nih di pinggir sawah, Masya Allah, seperti ini. Oke, kita kembali ke intinya. Senter kepala dari Mitsuyama dengan tipe MS244P, kembaran dari Max Power. Apakah perbedaannya signifikan? Menurut saya tidak terlalu signifikan ya, cuman memang ada perbedaan di sini. Di bagian lensanya sini atau bagian ini ya, headnya itu berbeda motifnya. Hanya perbedaan motifnya ya. Untuk bahannya ini sama ya, menggunakan logam atau aluminium ya di bagian atas dan ABS di bagian badannya. Nah, perbedaan yang paling mencolok itu ada di bagian gasket ya. Nah, ini mempengaruhi lebar dari cahayanya ya. Kalau yang Max Power itu gasketnya agak ke dalam ya, tapi kalau yang ini cenderung trapeze ya atau datar ya. Cenderung agak datar, jadi untuk karakter cahayanya yang Mitsuyama ini agak lebar, cuman yang Max Power versi lama itu ya, itu padat dan tidak terlalu lebar ya. Untuk padatnya lebih padat yang Max Power. Terus untuk bagian sininya juga beda, di bagian foamnya ya. Ini bagus yang Mitsuyama memang. Terus untuk itu, nah untuk modenya yang Mitsuyama ini kita klik, kita tunggu beberapa detik, ini bisa langsung padam ya. Kalau yang Max Power itu tidak bisa langsung padam, kita harus melewati semua mode baru bisa dimatikan ya. Nah, ini bisa. Nah, bisa langsung padam ya. Nah, ini entah kenapa produk yang kita dapatkan, nah ketika dinyalakan, ini indikator jadi 2 ya. Nah, padahal ini baterai penuh, entah kenapa. Cuman untuk durasi baterai kita nanti akan tes ya. Akan tes durasi baterai, terus kita tes untuk pengecasan. Setelah itu kita tes untuk cahaya di luar ruangan. Oke, kita lihatkan detailnya lagi seperti ini. Setelah ini kita akan tes durasi baterai dari senter ini ya. Oke, kita langsung ke sana untuk tes durasi baterai dari senter kepala Mitsuyama ini ya. Kita langsung ke sana. Oke, ini baterai sudah penuh, saatnya kita untuk tes durasi baterai dari senter kepala Mitsuyama ini ya. Kita langsung di mode paling terang ya, bismillah. Oke, loh kok ini indikator sudah turun ya, jadi 2 ya. Apakah baterai drop? Oke, kita coba tunggu ya. Oke, ini memasuki 1 jam ya, dan ini sudah jam 2 pagi 19 menit ya. Kita tunggu 1 jam 31 menit ya, dan ini jam 3 kurang sedikit. Nah, ini sepertinya indikator baterainya yang tidak sinkron ya. Oke, kita tunggu. Masuk di 2 jam ya.
masuki 7 jam 7 menit ya. Ini indikator juga masih 2, berarti error di indikatornya ya. Masya Allah. Masuk di 8 jam ya. Masuk di 9 jam dan indikator ini turun menjadi 1 ya. Oke, kita akhiri di 13 jam ya. Ini sudah benar-benar redup. Saatnya kita cas untuk si senter kepala ini ya. Kira-kira berapa jam dari 0 sampai ke 100. Nah, bagaimana setelah teman-teman melihat durasi baterai dari senter kepala Mitsuyama ini? Masya Allah, menurut saya, waduh, 13 jam loh. Teman-teman bisa menggunakan ini 13 jam non-stop, yaitu di mode terang meskipun itu step down ya. Tapi menurut saya memuaskan ya. Nah, ini menggunakan 2 baterai memang. Klaimnya 5000, cuman untuk realnya kita kurang tahu ya. Mantep ini, 13 jam ya. Oke, kita langsung ke sana untuk mengecas baterai ini ya. Dari 0 sampai 100%, kira-kira butuh waktu berapa jam? Kita langsung ke sana ya. Oke, saatnya kita cas kira-kira berapa jam dari 0 ke 100% ya. Kita langsung nyalakan, bismillah. Kita tunggu ya. Nah, bagaimana setelah teman-teman melihat durasi pengecasan dari senter kepala Mitsuyama ini? Menurut saya cukup cepat ya. Tidak terlalu lama menurut saya karena durasinya bisa sampai 13 jam. Jadi tidak terlalu lama ya. Oke, seperti ini. Mantap loh ini loh. Padahal indikator 2, tapi bisa bertahan di 13 jam. Nah ya, memang unit kita itu tidak sinkron ya untuk untuk notif dari indikator baterainya ya. Oke, kita langsung ke sana untuk tes cahaya di luar ruangan ya. Kira-kira apakah memuaskan seperti yang Max Power? Nah, kita nanti insya Allah buatkan video komparnya juga ya. Ini dengan Max Power, ini dengan Aoki dan yang lainnya ya. Oke, kita langsung ke sana untuk tes cahaya di luar ruangan ya. Kita langsung ke sana. Oke, kita sudah sampai di lokasi pengetesan di tempat biasanya ya. Perjalanan kita dari rumah setengah jam. Kita akan mengetes senter kepala Mitsuyama MS244P ini ya. Kembaran dari Max 4. Kita langsung matikan flashnya ya. Oke, kita langsung nyalakan senter kepala Mitsuyama ya. Bismillah. Boom. Nah, seperti ini. Oke, ini cukup lebar ya daripada yang Max Power. Nah, perbedaannya di situ. Untuk cut off-nya ini tegas sekali ya, rapi dan tegas. Kalau yang Max Power untuk lebarnya tidak selebar yang Mitsuyama ini ya. Oke, kita fokus di jarak 10 meter sampai 15 meter itu ya. Kita zoom kameranya. Nah, terlihat cukup jelas ya ini ya. Oke, Masya Allah ya. Kita zoom separuh. Nah, seperti ini, Masya Allah. Juga terlihat sangat jelas ya. Oke, 35 meter juga terlihat ya di situ ya. Kita zoom full ya. Nah, seperti ini untuk spot zoomnya. Cukup kecil ya. Cukup kecil. Nah, kemungkinan ini bisa agak jauh ini ya. Kita langsung sorot di bawah. Nah, 30 sampai 35 meter terlihat sangat jelas ya. Dan memang kalau zoom full itu pinggirnya agak blur ya. Oke, terlihat di sini. Kita fokus di jarak 70 meter ya. Kita langsung sorot di bawah. Set. Nah, itu ya. Oke, terlihat sangat jelas di sini. Meskipun tidak setebal yang Max Power, tapi ini cukup jelas ya. Masya Allah. Oke. Kita sorot lagi dari bawah. Set. Nah. Kita zoom in. Nah, seperti ini ya. Kalau dari atas. Oke, kita fokus di jarak 150 meter. Apakah bisa terjangkau? Kita coba matikan ya. Nah, perbedaannya yang Mitsuyama dan Max Power, kalau Mitsuyama ini bisa langsung padam ya.
Jadi setelah 10 detik sampai 15 detik diklik bisa langsung padam. Nah, di unit kita itu, nah ini ya indikatornya tidak sinkron ya. Di sini hanya 2 bar, padahal ini baterai sudah full ya. Tapi tidak apa-apa, untuk pengetesan baterai ya kuat tahan lama ternyata ya. Di 13 jam lebih itu sebenarnya. Kita langsung zoom, boom. Nah, terlihat tidak teman-teman? Itu ya. Oke, ini cukup terlihat jelas. Langsung ini terlihat jelas ya. Cuman tidak setebal yang Max Power. Oke, seperti ini ya. Sorotnya cakep, kecil, cuman tidak setebal yang Max Power itu. Nah, untuk video compare-nya kita akan buatkan untuk video season sendiri ya. Oke, seperti ini. Silahkan dinilai. Ya. Oke, kita coba sambil jalan ya. Oke, kita coba sambil jalan. Bismillah. Oke, kita coba di air ya, di tempat yang berbeda. Bismillah. Boom. Nah, seperti ini ya. Ini jika untuk mencari belut atau mencari ikan, nah seperti ini ya. Terangnya ini, Masya Allah. Waduh, ini ada ular nih. Oke. Nah, ini ada ular ya. Oke, seperti ini. Ya. Silahkan dinilai teman-teman dan agan-agan. Oke, seperti ini ya. Jaraknya itu cukup jauh untuk sorotnya. Nah, ini ya. Seperti ini. Oke, kita kembali di tempat biasanya ya. Ini ya, ularnya ini. Masih ada ternyata. Tuh ya. Oke, sekarang kita coba di lorong sungai ya. Bismillah. Boom. Nah, seperti ini. Cahayanya cukup bagus ya. Cukup tebal ya. Ini seperti Aoki maupun Lupi ya. Nanti kita insya Allah comparekan ya. Ini berhubung airnya surut ya. Jadi gak bisa tes di air ya. Seperti ini. Kita fokus di pohon pisang di tengah itu ya. Nah, itu 30 meter sampai 30 meter masih terlihat ya. Cuman tidak terlalu tebal. Oke, kita coba zoom, kita sorot. Nah, seperti ini sorotnya. Cukup kecil ya. Set. Nah, silahkan dinilai teman-teman. Ya, terlihat ya. Set. Nah, mantap ya, Masya Allah. Seperti ini kalau untuk di dekat. Cut-off-nya cukup rapi ya ini ya. Tebal juga ini. Kita coba zoom lagi di jarak 70 meter. Nah, itu ya, Masya Allah. Seperti ini. Terlihat cukup jelas ya. Di langsung pun ini juga cukup jelas. Oke,
Oke, sekarang kita coba sambil jalan lalu kita simpulkan ya, Insya Allah. Nah, ini senter kepala dari Mitsuyama dengan tipe MS244P ya, kembaran dari Max Power yang kemarin kita review ya. Ada beberapa perbedaan di sini untuk modenya. Yang Mitsuyama ini bisa langsung padam, oke, tapi kalau yang Max Power itu harus melewati semua mode. Terus untuk karakter sorotnya atau karakter dari lebar cahayanya itu lebih lebar yang Mitsuyama ini ya. Untuk indikatornya pun juga sama, cuman di produk kita ini yang indikatornya tidak sinkron dengan pengisian baterai ya. Untuk pengecasan itu sinkron, cuman kalau untuk seperti ini tidak sinkron ya. Ini 2 dot, harusnya 4 dot ya. Oke, terus seperti ini untuk karakternya. Jika teman-teman tanya, Bang, apakah ini terang? Ya, ini memang terang. Karakter cahayanya gimana, Bang? Ini putih ya. Terus untuk durasi baterainya gimana, Bang? Teman-teman sudah bisa lihat sendiri ya, tadi kita tes. Dan pengetesan casannya pun kita juga tes ya. Pengecasannya dari 0 sampai ke 100% kita juga tes. Jangan di skip-skip teman-teman ya, biar tahu. Soalnya kita tes semua ya di situ ya. Seperti ini. Jika teman-teman bertanya, Bang, apakah ini recommended? Saya jawab, ya, sesuai kebutuhan saja ya. Kalau menurut saya worth it ya, karena bisa bertahan di 13 jam lebih nih, Masya Allah ya. Untuk zoomnya pun juga cukup runcing, cuman tidak terlalu tebal ya. Perlu digarisbawahi, tidak terlalu tebal. Dan di sini ada seperti blurnya ya. Kita agak redupkan seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini mode redup ya, mode redup segini. Oke, Insya Allah kita akan buatkan compare ya. Ini dengan Max Power, ini dengan Aoki yang Pro, Aoki biasa, Lubi, XP70 dan KX306 ya. Insya Allah di video selanjutnya ya, video session compare. Oke, seperti itu teman-teman ya. Saya rasa sudah cukup ya untuk pengetesan saya dari senter kepala Mitsuyama MS244P ini ya. Oke, jika ada kritik dan saran langsung saja di kolom komentar. Jika ada yang bertanya silakan, insya Allah kita langsung jawab ya. Jika video kami bermanfaat silakan di like, jika video kami tidak bermanfaat silakan di dislike ya. Dan jangan lupa subscribe jika teman-teman dan rekan-rekan mendukung channel kami agar terus berkembang lagi. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini karo koncoku masih ya Allah ya Allah. Oke, saatnya kita pulang ya. Masya Allah.